Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia dari Allah pada malam hari yang penuh dengan kebaikan ini. Allah kembali memudahkan kita untuk dapat hadir di majelis ilmu, majelis belajar bahasa Arab online Al-Insan. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini merupakan tanda bahwasanya Allah menginginkan kebaikan pada diri kita. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah menginginkan kebaikan pada dirinya, maka Allah akan menjadikan dia paham terkait dengan agamanya. Salawat dan salam kita ucapkan teruntuk Nabi kita, Nabi yang mulia, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan keselamatan juga senantiasa tercurahkan kepada para keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai akhir zaman nanti. Baik, alhamdulillah malam hari ini kita masuk di pertemuan kita yang ke-114 dari Majelis Belajar Bahasa Arab Online Al-Insan angkatan yang pertama. Nah, terus kami ingatkan kepada seluruh peserta agar memperbaharui niat dan semangatnya di dalam menuntut ilmu. Niat yang benar di dalam menuntut ilmu tersebut insya Allah akan membimbing antum untuk dapat mudah memahami ilmu yang akan dipelajari, yaitu ilmu bahasa Arab. Nah, kemudian kami juga mengingatkan kepada seluruh peserta agar terus memurojaah pelajaran yang telah didapatkan. Karena jika pelajaran yang ada tidak dimurojaah, maka akan sulit untuk melekat pelajaran tersebut. Sehingga dikhawatirkan antum semakin berlalunya pertemuan malah tidak memahami apa yang sedang dibahas. Nah, maka perlunya murojaah supaya pelajaran demi pelajaran yang sudah didapatkan tersebut terus bisa antum ingat, melekat kuat di dalam pikiran antum, sehingga untuk memasuki pelajaran yang selanjutnya antum bisa dengan mudah memahami pelajaran yang baru itu. Nah, kemudian kami juga ingatkan kepada seluruh peserta
agar memperhatikan tata tertib majelis online yang telah kita sepakati di awal pembelajaran, terutama sikap tawadhu di dalam belajar, yaitu antum semuanya diharapkan untuk on cam, berpakaian rapi, siap dengan modul, kitab dan buku catatannya. Kemudian bertanya jika ada kesempatan, tentunya dengan pertanyaan yang didasari oleh keinginan mendapatkan ilmu, bukan yang selainnya. Nah, baik, tanpa memperpanjang mukadimah di sini, marilah langsung saja kita dengarkan materi yang disampaikan oleh Ustazuna Al-Ustaz Ami Ahmad Hafizahullah Ta'ala Wara'ah. Kepada Al-Ustaz Ami Ahmad, waktu dan kesempatannya kami persilahkan. Falyatafaddal mashkura. Terima kasih Ustaz Rifki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Melanjutkan materi sorofnya dulu ya. Nah, moga dibuka untuk modul sorofnya. Item yang terakhir dari tasrif istilahi yaitu fi'il mudhari' majhul, okay? Nah, poin yang ke-12. Fi'il mudhari' majhul tulisannya seperti itu, okay? Al-fi'lu al-mudhari'u al-majhulu. Nah. Kalau untuk sulasi mujarrad itu dengan wazan yuf'alu, dengan wazan yuf'alu. Nah, jadi apapun bentuk fi'il madinya, apakah berwazan fa'ala, fa'ila atau fa'ula, atau fi'il mudhari'nya maksud saya yaf'ilu, yaf'alu atau yaf'ulu, ya, maka fi'il mudhari' majhulnya adalah yuf'alu. Ya, tidak ada pilihan yang lain. Nah, begitu pula dengan fi'il madhi yang kemarin, fi'il madhi majhul dengan wazan fu'ila. Ya, meskipun bentuk maklumnya adalah fa'ala, fa'ila atau fa'ula, ya, bentuk majhulnya adalah fu'ila. Nah. Jadi kalau untuk majhul itu semuanya seragam, ya, tidak ada perbedaan. Nah. Tasrif lugawinya ada di situ. Prinsip kerjanya sama dengan bentuk maklumnya. Ya, jadi bunyi belakangnya itu sama dengan bentuk maklumnya. Nah, yaitu yuf'alu, yuf'alani, yuf'aluna, tuf'alu, tuf'alani, yuf'alna, tuf'alu, tuf'alani, tuf'aluna, tuf'alina, tuf'alani, tuf'alna, uf'alu, nuf'alu. Kita coba berlatih dulu, ya. Kita berlatih
dengan fi'il yuktabu. Aulia silakan ditasrif yuktabu. Monggo. Bisa mencontoh wazan yang ada di situ. Yuktabu, yuktabu, yuktabani, yuktabuna, yuktabu, Tuktabu. tuktabu, tuktabani, yuklabna, tuktabu, tuktabani, tuktabuna, tuktalina, tuktabina, tuktabani, tuktabna, uktub, Uktabu. uktabu, tuktabu. Nah, uktabu nuktabu. Baik, insyaallah. Satu lagi dengan fi'il tushrobu. Atau jangan tushrobu ya. Tunsoru. Fathi silakan. Fathi. Tunsoru. Monggo. Maksud saya yunsoru ya. Yunsoru. Artinya ditolong. Kalau yuktabu tadi artinya ditulis. Silakan ditasrif. Yunsaru, yunsarani, yunsaruna, tunsaru, tunsarani, yansorna, Yunsorna. yunsorna, Ya. tunsaru, tunsarani, tunsaruna, tunsarina, tunsarani, tunsorna, unsaru, nunsaru. Nah, unsoru nunsoru. Baik, insyaallah. Oke. Sekarang kita baca kisi-kisinya ya. Mohon diperhatikan. Yang pertama, fi'il mudhari' majhul adalah kata kerja pasif yang tidak diketahui pelaku atau fa'ilnya. Itu ada kalimat yang kurang sebenarnya ya. Untuk perbuatan yang sedang atau akan terjadi. Ya, untuk perbuatan yang sedang atau akan terjadi. Nah. Yang kedua, tasrif lughawi fi'il mudhari' majhul didasarkan pada perbedaan domirnya secara lengkap. Ya, ada 14 bentuk. Jadi nggak sama dengan bentuk maklumnya, ya. Menggunakan acuan domir rofa munfasil, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Baik. Kemudian yang berikutnya, domir yang menjadi fa'il pada fi'il mudhari' maklum akan menjadi naibul fa'il pada fi'il mudhari' majhul. Nah. Jadi yang pada fi'il maklum menjadi fa'il, nanti domir itu akan menjadi naibul fa'il pada bentuk majhulnya. Sama seperti fi'il madhi yang kemarin. Kalau yuf'alu begitu mana fa'ilnya? Maksud saya naibul fa'ilnya. Abdi husna. Yuf'alu mana naibul fa'ilnya? Yuf'alu aja Ustaz. Oke, yuf'alu. Domir mustatir Ustaz. Domir mustatir fihi
Takdiruhu huwa. Jawazan atau wujuban? Fihi jawazan. Ya, Jawazan takdiruhu. takdiruhu huwa. Ya, khair insyaallah. Nah, Huwa. ya, takdiruhu. Kalau yuf'alani, Sutriman. Naibul fa'ilnya yang mana? Alif Ustaz. Huruf alif. Naam. Alifut tathniyah. Alif pun tak. Ya, seperti tips yang pernah saya sampaikan ya. Jadi kalau suatu fi'il itu tidak mengandung tempelan-tempelan huruf di belakangnya, masih ori begitu ya, masih apa adanya, maka nanti fa'il atau naibul fa'ilnya berupa domir mustatir. Tentunya dengan catatan tidak ada isim dhahir yang sebagai fa'il atau naibul fa'ilnya. Adapun fi'il-fi'il yang mengandung tempelan-tempelan huruf di belakangnya, maka nanti huruf tersebut sebagai fa'ilnya kalau untuk fi'il maklum dan sebagai naibul fa'ilnya untuk fi'il majhul. Ya, itu berlaku untuk semuanya, untuk fi'il madi, mudhari, amr, nahi, ya. Itu tips ya, diingat-ingat selalu. Jadi nanti kalau di belakangnya itu ada tempelan huruf-huruf tertentu, itulah sebagai fa'ilnya, gitu ya. Atau naibul fa'il kalau fa'ilnya majhul. Jadi seperti yuf'alani, ada tempelan alif dan nun. Yang digunakan adalah alifnya. Nun itu adalah tanda marfu nanti ya. Nanti kita akan belajar i'rabnya fi'il mudhari, nanti akan kita singgung masalah ini. Yuf'aluna, wawunya itu adalah naibul fa'ilnya. Namanya wawul jamaah. Ya. Yuf'alna. Nah, nunnya itu nun niswah sebagai fa'ilnya. Ya. Kemudian misalnya tuf'alu. Nah, tuf'alu kita lihat tidak ada tempelan huruf di belakangnya. Ya, masih ori. Maka yang seperti ini nanti naibul fa'ilnya berupa domir mustatir. Ya, karena yang tersimpan di dalamnya ini adalah anta, berarti domir mustatir fihi wujuban. Ya, wujuban. Nah. Dan seterusnya. Berarti kalau kita perhatikan untuk fi'il mudhari itu nanti yang berupa domir mustatir, naibul fa'ilnya ada 5. Ya, ada 5. Yuf'alu untuk dia laki-laki, tuf'alu dia perempuan, tuf'alu kamu laki-laki, kemudian uf'alu saya, ya, ana begitu, dan nuf'alu kami atau kita. Itu nanti yang naibul fa'ilnya berupa mustatir. Sama ketika dalam bentuk maklumnya, ketika misalnya yaf'alu, yaf'alani, yaf'aluna, dan seterusnya sampai af'alu, naf'alu, sama, berarti yang mustatir juga ada 5. Yaf'alu, taf'alu untuk dia perempuan, taf'alu kamu laki-laki, af'alu saya, dan naf'alu kami atau kita. Jadi kalau fi'il mudhari ada 5 yang berupa mustatir. Kalau fi'il madhi ada berapa, Anas? Kalau fi'il madhi yang mustatir? Ada 2, Ustaz. Ada 2 ya. Nah, yaitu fa'ala dan fa'alat ya, dia laki-laki dan dia perempuan. Insyaallah. Kalau fi'il amr nanti ada 1 saja, yaitu untuk yang anta. Ya, misalnya tasrifannya itu if'al, if'al, if'ala, if'alu, if'ali, if'ala, if'alna. Yang mustatir cuma if'al saja, karena lain-lainnya ada huruf yang menempel di belakangnya. Gitu ya. If'ala, alif. If'alu, wawu. If'ali, ya al-mukhatabah. If'ala, alif, if'alna, nun niswa. Itu adalah fa'ilnya. Begitu pula dengan fi'il nahi. Fi'il nahi itu sama dengan fi'il amr. Prinsip kerjanya. Berarti fi'il nahi juga yang mustatir ada 1 saja, yaitu la taf'al. La taf'al untuk anta. Nanti domirnya
mustatir fihi wujuban. Begitu ya, itu cara mudah untuk mengidentifikasi fa'il dari suatu fi'il. Nah. Baik, kita lanjutkan ke poin berikutnya. Prinsip kerja fi'il mudhari' majhul sama dengan fi'il mudhari' maklum. Ya, prinsip kerja itu maksudnya bunyi-bunyi belakangnya itu sama. Ya, yaf'alu dengan yuf'alu. Yaf'alani, yuf'alani. Yaf'aluna, yuf'aluna. Dan seterusnya sampai af'alu, uf'alu, naf'alu, nuf'alu. Bunyi belakangnya sama, tinggal merubah depannya saja, gitu ya, merubah depannya. Ada satu poin lagi di halaman setelahnya itu, yaitu rumusnya, ya. Kalau untuk yang madhi majhul kemarin, bagaimana rumusnya? Dumma kullu mutaharrikin minhu wa kusira ma qabla akhirih. Itu adalah rumus untuk fi'il madhi majhul. Di domah semua harokat yang ada padanya darinya, ya, dan di kasroh huruf yang sebelum terakhir. Itu kalau fi'il madhi majhul. Kalau fi'il mudhari' majhul, rumusnya ini. Okay. Rumus membuat fi'il mudhari' majhul adalah dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Lebih simpel sebenarnya. Jadi hanya merubah huruf awal, harokat awal, ya, merubah harokat awal dan harokat sebelum yang terakhir itu di fathah. Udah itu saja. Adapun harokat-harokat yang lain maka dibiarkan apa adanya. Ya, kalau fathah ya biarkan fathah, kasroh ya biarkan kasroh, seadanya ada doma ya biarkan doma. Begitu. Jadi yang dirubah hanya harokat awal, ya, huruf yang pertama itu di doma, ya, dan huruf yang sebelum terakhir di fathah. Itu saja, ya, untuk membuat fi'il mudhari' majhul. Nah, sebenarnya untuk yang thulathi mujarrad juga berlaku rumus ini. Cuma kalau mau lebih gampangnya, ya, kalau thulathi mujarrad itu bunyinya yuf'alu, begitu saja, ya. Berbunyi yuf'alu, kalau fi'il madhi majhulnya fu'ila. Tapi aslinya juga termasuk kaidah ini, rumus ini, ya. Nah, jadi dumma awaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Di dhammah huruf awalnya dan di fathah huruf sebelum terakhirnya. Nah, contohnya misalnya di situ ada kata yaktubu, ya, yaktubu. Huruf yang pertama adalah ya-nya, yaitu kita doma, yang tadinya fathah kita rubah jadi doma. Kemudian kalau kaf sukun dibiarkan apa adanya sukun, dan huruf yang sebelum terakhir adalah ta. Nah itu kita fathah, gitu, oke? Ta yang tadinya doma kita fathah sesuai dengan rumusnya. Jadilah yuktabu. Kemudian misalnya untuk yukhriju, yukhriju ini adalah fi'il mudhari' dari akhraja yukhriju dengan wazan af'ala yuf'ilu, ya, thulathi mazid. Nah, yukhriju sebagaimana rumusnya, maka huruf yang pertama kita dhamma dan huruf yang sebelum terakhir kita fathah, jadilah yukhraju. Berarti nanti dalam hal ini untuk thulathi mazid berwazan af'ala, yaitu fi'il mudhari' yuf'ilu, dengan fi'il mudhari' dari thulathi mujarrad, kalau dimajhulkan bunyinya sama. Ya, bunyinya sama. Nah, jadi nanti dilihat konteksnya, oke? Apakah yukhraju ini berasal dari yukhriju atau berasal dari yakhruju? Nah, begitu. Karena ketika dimajhulkan bunyinya sama. Gitu ya. Nah, contoh lainnya misalnya yafta'ilu.
Yafta'ilu. Hanya merubah harokat pada huruf yang pertama saja. Ya, ya-nya itu kita jadikan doma. Kemudian huruf yang sebelum terakhir kita fathah. Ya, jadinya yufta'alu. Huruf ta-nya tetap harokatnya, tidak usah diutak-atik lagi. Ya, hanya merubah harokat awal menjadi doma dan huruf sebelum terakhirnya menjadi fathah. Jadilah yufta'alu. Gitu. Bisa difahami ya? Nah. Satu lagi, yastaf'ilu. Yastaf'ilu. Ya. Hanya merubah harokat depan menjadi doma dan huruf yang sebelum terakhirnya itu ain itu kita fathah. Jadilah yustaf'alu. Ya, yustaf'alu. Nah. Misalnya yufa'lilu. Jadinya apa? Firman yufa'lilu. Majulnya Yufa'lilu, yufa'lalu. yufa'lalu. Baik, betul. Nah. Kalau yanfa'ilu dari wazan infa'ala yanfa'ilu. F, silakan F. Yanfa'ilu majulnya bagaimana? Yunfa'alu. Yunfa'alu, betul. Nah. Kalau yatafa'alu bentuk mudhari dari tafa'ala yatafa'alu. Nur Muhammad, silakan. Bagaimana majulnya? Yatafa'alu. Yutafa'alu. Betul, yutafa'alu. Nah, begitu ya. Nah, jadi nanti bisa diterapkan ke fail-failnya. Misalnya taqarraba yataqarrabu. Yataqarrabu itu wazannya tadi yatafa'alu. Berarti majhulnya yutafa'alu. Nah, begitu. Yastaghfiru yustaghfaru. Nah, gitu ya. Khair insyaallah. Yastaghfiru itu memohon ampun, meminta ampunan. Kalau yustaghfaru apa artinya? Dimintai ampunan, gitu ya. Dimintai ampunan. Nah. Bukan diberi ampunan. Kalau diberi ampunan itu yukfaru. Ya, diampuni maksudnya kan. Kalau diberi ampunan itu ya. Nah. Baik, khair insyaallah. Begitu ya caranya untuk menjadikan majhul. Ada catatan itu kita baca dulu. Untuk bab 2 sampai bab 22 hanya ditampilkan tasrif istilahi saja, tidak diuraikan tasrif lugawi karena bisa dikiaskan ya, bisa kita kiaskan dengan prinsip kerja wazan tasrif lugawi pada bab 1. Ya, nanti untuk bab 2 sampai seterusnya nanti tugasnya antum untuk mentasrif lugawinya. Nanti akan sering saya berikan kepada antum ya kesempatan untuk mentasrif insyaallah. Jadi memang kunci dari belajar sorof itu harus banyak ini ya. Lisannya itu harus basah dengan tasrifan. Ya, harus banyak-banyak mentasrif gitu. Baik, insyaallah. Jadi mungkin cukup dulu untuk materi sorofnya. Ada yang perlu ditanyakan monggo. Afwan Ustaz. Ya, Firman. Naibul fa'il bisa dari jar majrur seperti sibul jumlah begitu Ustaz. Bisa. Itu nanti memang belum saja dipelajari ya. Naibul fa'il itu aslinya datang dari beberapa kemungkinan. Cuma yang paling banyak adalah dari maf'ulun bih. Ya, dari maf'ulun bih. Nah, bisa juga nanti naibul fa'il itu berupa jar majrur berupa syibul jumlah. Ya, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa nufikha fis suri. Wa nufikha fis suri. Nah, gitu ya. Dan ditiupkan fisuri pada sangkakala gitu ya. Nah, fisuri itu sebagai naibul fa'il dari nufikha. Gitu. Tapi itu belum saatnya kita bahas terlalu dalam dulu ya.
Yang paling banyak namanya naibul fa'il itu datang dari maf'ulun bi. Ya, nah. Insya Allah nanti kalau sudah waktunya akan kita bahas itu. Begitu Firman ya. Ya Ustaz, barakallahu fiik. Wa fika barakallah. Ada Ustaz. Ada lagi? G, monggo Ada Ustaz. silakan. Ya. G, Pak Ustaz, Budi. tadi kan Ustaz kalau yang yustakfaru tadi kan artinya diminta ampunan gitu ya Ustaz. G, diminta Bagaimana ya. kalau kita membuat dimintakan ampunan itu pakai wajan yang mana Ustaz? G, paham. Itu nanti kalau memintakan ampunan gitu Pak G. Memintakan ampunan. G, itu nanti menggunakan istilahnya wasito perantara huruf jar Pak Budi. Misalnya, aku memintakan kamu ampunan, astaghfirullah laka. Astaghfirullah laka. Nah, jadi untukmunya ini lakanya itu ya, gitu. Adapun meminta ampunannya tetap menggunakan itu tadi wazan istaghfaro yastaghfiru. Kalau aku meminta ampunan astaghfiru untuk siapa? Misalnya untukmu laka. Nah, gitu ya. Gitu. Kalau tidak ada wasitoh huruf jarnya ditujukan kepada siapa, maka maksudnya untuk dirinya sendiri. Misalnya astaghfirullah, nah itu berarti meminta ampunan untuk dirinya sendiri. Gitu ya. Nah, baik. Itu ada di kisahnya Nabi Ibrahim, Pak. Nanti bisa dilihat di surah Maryam kalau tidak salah, ada di sana atau di surah Al-Anbiya. Ya. Nah. Baik. Syukran Ustaz. Saya Pak. Ada lagi, monggo silakan. Afwan Ustaz, bertanya Ustaz. Bedanya jawazan sama wujuban itu apa Ustaz? Oh, ini sama Diana ini ya. Baik. Belum paham Ustaz. Baik insyaallah. Secara bahasa jawazan itu kan artinya boleh. Ya, artinya boleh. Nah, jawaz itu artinya boleh. Wujub itu artinya wajib, wujuban, wajib. Nah, ini kaitannya dengan menyembunyikan domir pada suatu fi'il. Gitu ya, menyembunyikan domir pada suatu fi'il. Nah, baik. Nah, yang dimaksud dengan jawazan itu ya, simpelnya adalah gini. Kita harus tahu dulu latar belakang dari timbulnya istilah jawazan dan wujuban. Ya, nah. Jawazan itu adalah fi'il, domir-domir yang bisa diwakili dengan isim dhahir. Ya, domir-domir yang bisa diwakili dengan isim dhahir. Nah, misalnya huwa itu kan ada isim dhahirnya, misalnya al-mudarisu domirnya huwa. Al-qalamu domirnya huwa. Gitu ya. Al-baitu domirnya juga huwa. Nah, gitu. Kalau huma berarti apa? Misalnya ya al-mudarrisani, ya, dua orang kan begitu ya. Huma baik yang akil atau gairu akil boleh. Misalnya al-baitani itu nanti kalau dibuat domir juga huma begitu ya. Nah, kalau hum ya, ini kan untuk jamak laki-laki ya, jamak mudzakkar. Misalnya al-mudarrisuna, at-tullabu, at-tujaru dan lain sebagainya. Nah, begitu pula dengan hiya. Hiya itu kan satu perempuan. Berarti kita cari isim-isim zahir yang seandainya dijadikan domir, maka domirnya adalah hiya. Nah, berarti adalah isim-isim zahir yang untuk dia perempuan. Mu'annas gitu ya. Misalnya al-mudarrisatu, at-talibatu kalau yang akil. Kalau yang ghairu akil misalnya as-sayyaratu, as-sa'atu, ya, dan lain sebagainya. Kalau yang jamak muannats yaitu hunna, ya, hunna, ya, misalnya al-mudarrisatu, as-sayyaratu, dan lain sebagainya, ya. Nah, ini adalah domir-domir yang bisa direpresentasikan dengan isim dhahir, saling mewakili.
Gitu. Sedangkan kalau untuk yang domir mukhotob seperti anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, itu kan tidak ada isim dohirnya. Bisa antum cari isim dohir yang kalau dijadikan domir jadinya anta misalnya. Ada? Nggak ada ya. Begitu pula dengan ana dan nahnu. Coba ada isim dohir yang kalau dijadikan domir jadinya ana atau nahnu. Nggak ada. Gitu ya? Baik. Inilah kemudian ya latar belakang timbulnya istilah wujuban dan jawazan. Jadi jawazan itu ya simpelnya adalah berlaku untuk domir-domir yang goib. Yang dimaksud adalah huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Itu namanya domir jawazan ya Diana ya. Simpelnya begitu. Sedangkan yang wujuban itu berlaku untuk mukhotob dan mutakalim. Ya, mukhotob dan mutakalim. Mukhotob itu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Sedangkan yang mutakalim ana, nahnu. Maka apabila kita menganalisis sebuah fi'il misalnya, kok di dalamnya itu misalnya menyembunyikan domir huwa misalnya, itu namanya domir mustatir jawazan. Ya, jawazan. Kalau yang disembunyikan di dalam fi'il itu misalnya anta, berarti itu domir mustatir wujuban. Kalau yang disembunyikan misalnya ana atau nahnu, itu adalah domir mustatir wujuban. Begitu ya, Diana ya, simpelnya begitu saja. Jadi domir jawazan itu maksudnya adalah untuk kalangan goib, yaitu huwa, huma, hum, ya, huma, hunna. Sedangkan yang wujuban itu anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna dari mukhotob, dan ana, nahnu dari mutakalim. Cuma dalam penerapannya rekan-rekan, biasanya yang mustatir itu yang jumlahnya satu, yaitu huwa kalau untuk yang gaib. Kalau yang mukhotob itu adalah anta, ya, anta, ya. Sedangkan yang mutakalim dua-duanya bisa, ana dan nahnu bisa tersembunyi, gitu. Adapun yang lain-lain, ya biasanya tidak bisa tersembunyi. Bukan karena apa, tapi karena uslub kalimat menghendaki ya bahwasanya domir-domir itu tidak bisa disembunyikan. Begitu ya. Nah, kita misalnya ambil contoh misalnya kata fi'il mudhari yang mukhatab misalnya. Tadhabu, tadhabani, tadhabuna, tadhabina, tadhabani, tadhabna. Yang mustatir hanya yang tadhabu saja, yaitu anta. Lain-lainnya tidak berupa domir mustatir, melainkan berupa domir yang melekat pada fi'il itu berupa huruf-huruf itu tadi. Misalnya tadhabani adalah alifnya itu, tadhabuna, wawunya, tadhabina, ya al-mukhatabah, dan tadhabna nun niswa. Itu adalah fa'ilnya. Begitu ya? Insya Allah. Yes, asami. Soal akhir, ada pertanyaan yang lain? Saya Ustaz izin. Monggo, silakan. Ustaz, kan saya pernah dengar atau sering membaca di Al-Quran itu ada huruf atau kata yang melekat di depannya fi'il mudhari, kayak misalnya sayaquluna atau saufa ta'lamun. Itu fungsinya apa ya Ustaz? Nah, Sa ya, atau saufa? ya. Harap bersabar sedikit, nanti ada babnya. Oh. Ada babnya, itu namanya harfu at-tanfis. Harfu tanfis atau juga dinamakan harful istiqbal. Ya, itu merupakan ciri khas fi'il mudhari. Hanya masuk pada fi'il mudhari. Menyatakan akan, gitu ya. Sa dan saufa itu artinya sama, itu akan. Sama-sama sebagai harfu at-tanfis atau harfu al-istiqbal. Menyatakan akan terjadi. Cuma bedanya kalau sa itu jaraknya lebih dekat, sedangkan kalau saufa itu jaraknya agak jauh. Nah gitu. Misalnya ini ya, Fathi akan menikah 5 tahun lagi. Itu jarak dekat apa jarak jauh Fathi itu? Jauh. Relatif ya.
Tiap orang relatif itu ya. Ya. Insyaallah. Nanti masalah jauh atau dekatnya jarak itu relatif ya, tergantung pengucapnya. Begitu ya, Anas ya. Insya Allah nanti ada Ya, babnya ya, itu. syukran. Ya, materinya sudah lama selesai, tapi memang belum saya share ya. Nanti nunggu kalau ini ya kan masih banyak stoknya itu ya. Darsnya masih banyak itu, modulnya masih banyak insya Allah ya. Ya, Nah, syukran Ustaz. sabar, ya. Jadi sa dan saufa itu tidak masuk ke dalam huruf fi'ilnya, itu huruf tambahan. Ya, namanya huruf at-tanfis atau al-istiqbal. Ya, menyatakan waktu yang akan datang. Sehingga suatu fi'il mudhari itu kalau kemasukan sa atau saufa itu wajib diartikan akan. Ya, wajib diartikan akan. Karena pasti waktunya akan terjadi. Itu khair insyaallah. Dan itu merupakan ciri khas dari fi'il mudhari. Tidak bisa masuk kepada fi'il madhi atau fi'il amr. Ya, hanya masuk pada fi'il mudhari. Ada lagi? Namun ya, sekarang kita beralih ke nahwunya dulu. Jadi memang seperti ini ya, bahasa Arab rekan-rekan, materinya sangat banyak. Ya, sangat banyak materinya, nggak habis-habis kalau dipelajari. Ya, jadi harus bersabar, harus istiqomah belajar itu ya. Nah, makanya sering disampaikan Ustadz Rifki ya ketika moderator itu harus selalu memperhatikan niatnya ya, harus selalu mengoreksi niatnya, memperbaharui niatnya. Karena memang niat itu sangat besar pengaruhnya terhadap ya keistiqomahan kita di dalam belajar. Bismillah insyaallah. Kita sampai di latihan 7 sekarang ya. Terakhir kemarin latihan 6 tentang kana itu sudah kita bahas. Untuk materi 7 ada apa ini? Mari kita lihat di modulnya ya. Di modulnya itu di halaman 5 ya, halaman 5. Moga dilihat. Untuk soal 3 ya. Baik. Jadi nanti begitu, akan terus bertemu dengan materi-materi baru yang menarik begitu ya. Setelah ini ada apa lagi, setelah ini ada apa lagi ya, gitu. Nah. Jadi bagi antum yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi ya, mudah-mudahan itu menjadi sebab antum bisa terus bertahan belajarnya ya sampai selesai ya, sampai diraih tujuannya. Nah. Ingat bahwa goals kita ini salah satunya adalah bisa membaca kitab Gundul ya, insyaallah. Bisa membaca kitab Gundul. Nah, kalau kurikulum saya itu bisa membaca kitab insyaallah itu kalau selesai DL3. Ya, selesai DL3. Nanti DL3 selesai, kurikulum berikutnya itu pelajari kitab Tuhfa, ya, At-Tuhfatus Saniyah. Itu nanti tugasnya antum yang membaca. Saya tinggal duduk manis saja. Ya. Nah, saya tinggal duduk manis mendengarkan sambil ngopi-ngopi begitu ya. Gantian gitu ya. Tapi ya ternyata nggak begitu juga nanti prakteknya itu ya. Saya tetap akan menerangkan. Tapi setidaknya antum punya bagian untuk membaca. Dan insya Allah sudah bisa.
Ya, nanti selesai DL3, antum insya Allah sudah bisa membaca kitab. Ya, insya Allah. Baik, kita lanjutkan. Soal yang ketiga, oke. Untuk latihan 7, berlaku untuk latihan 7, bagaimana penerapan mim sukun? Penerapan mim sukun ketika wasol itu maksudnya bersambung ya. Jadi maksudnya ketika membacanya itu disambung, tidak diputus. Ketika wasol kepada hamzah wasol. Jadi ada mim sukun ketemu hamzah wasol. Nah, ini bagaimana cara membacanya gitu ya. Hamzah wasol kan sudah kita pelajari di kitab DL1, yaitu hamzah atau alif wasol itu yang istilahnya itu tidak punya harokat secara pasti, ya. Apabila ada yang mendahului maka hamzah wasol itu tidak terbaca. Ya. Jawabannya mohon diperhatikan. Hukum mim sukun ketika bertemu, ya bertemu itu maksudnya dibaca secara wasol dengan huruf hijaiyah memiliki beberapa rincian. Namun yang dibahas di sini hanya mim sukun ketika wasol kepada hamzah wasol. Ya, jadi kita hanya membahas mim sukun yang bertemu dengan hamzah wasol atau alif wasol. Nah, di antara hamzah wasol adalah hamzah atau alif yang ada pada alif lam. Sehingga nanti di sini yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah mim sukun bertemu alif lam. Begitu ge? Maksudnya ge? Mim sukun bertemu dengan alif lam. Selanjutnya, mim sukun yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah mim sukun lil jam'i. Yakni mim sukun yang berfungsi sebagai tanda jamak. Jadi bukan sembarang barang mim sukun, tapi mim sukun yang menunjukkan makna jamak. Ya, istilahnya itu alamatul jam'i. Makanya kalau kita mengatakan misalnya fi'il madhi dhahabtum, ya kalian telah pergi, dhahabtum. Nanti yang sebagai fa'ilnya itu hanya taknya saja. Adapun mim sukun itu adalah alamatul jam'i, tanda jamak. Ini yang dimaksud mim sukun tersebut. Ya. Jadi yang dimaksud dengan mim sukun dalam pembahasan ini adalah mim sukun lil jam'i, untuk jamak. Bukan sembarang ada mim sukun langsung begitu, enggak. Ya, hanya mim sukun lil jam'i. Yaitu mim sukun untuk tanda jamak. Nah, mim sukun yang seperti ini rekan-rekan itu nanti jenisnya ada 3 macam. Ya, melekatnya pada huruf apa? Nah, itu ada 3 macam mim sukun lil jam'i itu ya. Nah, yang pertama melekat pada huruf ta. Ya, contohnya pada tum, dahab tum, ya, jalas tum, katab tum dan lain sebagainya. Ya. Kemudian melekat pada huruf kaf menjadi kum. Ya, ini bisa berlaku sebagai domir nasab, ya, sebagai maf'ulun bih yang melekat pada fi'il. Misalnya ro'aitukum, aku melihat kalian. Nah, kum itu adalah kalian, ya, bentuk mutasil dari antum. Gitu ya. Atau bisa juga kum ini untuk domir jer. Misalnya baitukum, rumah kalian. Nah, kumnya itu adalah domir jer karena kedudukannya sebagai mudhof ilaih. Dan yang ketiga adalah melekat pada huruf ha, yaitu hum atau him kalau jatuh setelah kasroh atau ya sukun. Misalnya alaihim. Nah, gitu ya, alaihim, robbihim dan lain sebagainya. Ya. Nah, jadi hum dan him itu maksudnya sama gitu ya. Nah, kalau hum ini sama bisa sebagai domir nasab, sebagai maf'ulun bih misalnya, atau sebagai domir jer, ya, bisa juga sebagai domir rafa munfasil yaitu hum, ya, huwa huma hum itu ya. Nah, selanjutnya di halaman setelahnya kita lihat.
Nah, ini aturannya ya. Ini aturannya. Nah, aturannya apabila mim sukun lil jam'i bersambung dengan hamzah wasol, ya, bersambung dengan hamzah wasol, yakni dalam hal ini bersambung dengan alif lam misalnya gitu ya, maka mim sukun mim tersebut didomah terlebih dahulu. Ya, saya ulang, apabila mim sukun lil jam'i bersambung dengan hamzah wasol, maka caranya ya, caranya mim tersebut didomah. Yang kita tahu selama ini kan kalau terjadi pertemuan dua sukun biasanya kan di kasroh. Ya, misalnya manil waladu itu kan man dan al waladu. Gitu ya. Nah, untuk yang mim sukun ini caranya di doma, gitu ya, di doma. Contoh mohon diperhatikan. Misalnya dari kata a katabtum ad-darsa, apakah kalian telah menulis pelajaran? Itu kalau dibaca wasol jadinya a katabtumud darsa. Itu di atas mimnya kurang domahnya, ya. Mungkin bisa ditambah sendiri. A katabtumud darsa. Jadi mimnya itu di domah. Nah, itu kalau dibaca wasol caranya begitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, misalnya kita mengatakan waalaikum assalamu. Waalaikum assalamu. Ketika disambung waalaikumussalamu. Waalaikumsalam. Makanya kalau yang menjawab salam waalaikumsalam, nah itu keliru. Oke. Waalaikumsalam, berarti salamnya nggak pakai alif lam. Kalau secara tafsirnya itu ada ilmunya rekan-rekan. Kalau mengucapkan salam itu boleh dinakirohkan salamnya. Salamun alaikum. Ya, itu ada beberapa tempat di dalam Al-Quran. Salamun alaikum bima sobartum. Misalnya di surat Ar-Ra'd itu ada. Nah. Tapi kalau menjawab salam, maka salamnya itu harus di alif lam. Nggak boleh dinakirohkan. Ya, itu nanti melibatkan tafsiriahnya. Gitu, Jadi nggak boleh waalaikumsalamun misalnya gitu. Makanya kalau ada yang menjawab waalaikumsalam, berarti salamnya itu nakiroh itu. Salamnya nakiroh itu. Hati-hati, nggak boleh. Jadi kalau menjawab salam yang bagus, yang sempurna. Waalaikumsalam. Gitu ya. Nah, bagi kita para pembelajar bahasa Arab yang sudah ngerti ilmunya, sudah ngerti nahwunya, harus mempraktekkan yang baik dan benar. Gitu ya. Nah, selanjutnya, untuk yang bersambung dengan hak, ya, tadi yang pertama itu bersambung dengan ta, yang kedua bersambung dengan kaf. Sekarang yang bersambung dengan hak, untuk yang bacanya hum. A'indahum al-kutubu. Apakah milik mereka kitab-kitab tersebut? Ya, kita bacanya sambung wasol. A'indahumul kutubu. Nah, begitu ya. A'indahumul kutubu. Apakah milik mereka kitab-kitab tersebut? Nah, apakah milik mereka kitab-kitab tersebut dengan apakah mereka memiliki kitab-kitab itu beda. Gitu ya. Jadi terjemahkan juga harus hati-hati. Kalau ini karena al-kutubnya itu sudah ma'rifah, berarti yang ditanyakan sudah jelas. Ya, sehingga uslub kalimatnya adalah apakah milik mereka kitab-kitab itu. Nah, begitu. Kalau apakah mereka memiliki kitab-kitab, a'indahum kutubun, gitu, ya. Nah, jadi kitab-kitabnya baru sebatas ditanyakan, belum ada kitab-kitabnya. Makanya nakiro. Gitu. Baik, kemudian berikutnya adalah domir hum yang dibaca kasroh, ya, him. Contohnya misalnya alaihim as-salatu wassalamu. Alaihim as-salatu wassalamu. Ketika diwasolkan alaihimus salatu wassalamu. Gitu ya. Misalnya kita mengatakan para nabi dan rusul. Alaihimus salatu wassalam. Gitu ya. Caranya seperti itu. Baik, mabrur insyaallah. Ada yang perlu ditanyakan sebelum kita berlatih di kitabnya sedikit ya? Ustadz, ini
apakah berlaku sama antara tulisan dan apa yang terucap gitu, Ustaz? Kalau secara tulisan tetap disukun boleh, Pak, ya. Tetap disukun boleh, ya. Dan memang hukum asalnya begitu. Ini hanya masalah ucapan, ya, masalah ucapan. Nah, Tapi kalau di mushaf tapi kalau yang secara Indonesia tulisan, gitu. ya, secara tulisan mau ditulis doma juga boleh, tidak apa-apa. Oh, baik. Kalau Tapi di khusus mushaf dalam Indonesia kasus ini, sepertinya ya, udah ditulis ya, Ustaz. ya, dia betul. Ya, ya. Ya, khair insyaallah. Kalau mau ditulis doma, ya boleh. Maksudnya itu mungkin mengingatkan kita kalau kita membacanya wasol maka di doma, gitu ya. Tapi secara hukum asalnya adalah ditulis apa adanya. Sehingga kita harus mengetahui ilmu secara pelafalannya itu bagaimana, gitu ya. Oke, syukur Ustaz. Oke, kembali ke latihan 7 rekan-rekan. Saya bacakan dulu perintahnya. Ta'amalil amtilata Tsumma al-jumalal atiyata ma'al dhabtil mimi wal hurufis sakinatil ukhra. Perhatikanlah contoh-contoh, kemudian bacalah kalimat-kalimat berikut, ya, bersamaan dobet. Dobet itu maksudnya memperhatikan batasan, ya, atau harokat maksudnya dobet itu, ya, memperhatikan hanya punya dobet saja. Cuma mindset kita memahami dobet itu maksudnya harokat, ya. Bersama dengan dobet huruf mim, ya, dobet mim dan huruf-huruf yang sukun selainnya, gitu, oke? Baik. Contoh-contohnya di situ, oke? Misalnya aqra'tum hadzal kitaba, ya, aqra'tum hadzal kitaba. Kemudian seandainya aqra'tum al-Qur'ana disambung aqra'tumul Qur'ana dan seterusnya. Untuk yang poin 1, 2, 3 ilmunya seperti yang apa saya jelaskan tadi, ya. Jadi tidak perlu saya mengulang lagi. Untuk yang poin 4 rekan-rekan harap diperhatikan itu. Nah, secara umum kalau ada pertemuan dua sukun adalah di kasroh. Contohnya yang poin 4 itu, ya. Misalnya kharajat aminatu, ya. Kemudian diberi contoh kharajat bertemu dengan alif lam. Kharajat al bintu, kalau disambung bacanya kharajatil bintu. Anak perempuan itu telah keluar, begitu ya. Kharajatil bintu. Baik. Contoh yang lain yang nomor 5, man hadzal waladu. Kemudian seadanya man itu bertemu alif lam, man al waladu menjadi manil waladu. Oke. Keterangannya itu di bawahnya itu, ringkasannya sukun ketemu alif lam itu menjadi kasroh. Secara umum begitu. Tapi kalau mim sukun bertemu alif lam maka dibaca dhamma mimnya. Oke. Mari kita terapkan di latihannya itu nomor 1. Ini caranya membacanya langsung diwasolkan, ya. Langsung diwasolkan. Nomor 1 Ferry, silakan Ferry. Akaltum al-mauza. Disambung bacanya. Monggo diulang lagi. Ini dalam rangka menerapkan ilmunya itu tadi. Disambung, ya. Monggo. Akaltumul mauza. Baik. Akaltumul mauza. Itu bukan pertanyaan, ya. Itu kalimat berita biasa. Dari kata akala. Akala itu artinya makan. Kalau akaltum, siapa yang makan? Tum. Tum itu siapa, Tum? Tum itu ya dari antum, ya. Cara nidanya begitu, ya. Tum dari antum. Antum itu siapa? Kamu. Kalian laki-laki, oke? Kalian laki-laki. Kalian telah makan pisang. Al-mauz pisang. Khair insyaallah. Nomor 2 Hafid Sutanto, silakan. Jalastum fil fasli.
Baik, jalastum fil fasli. Kalau tidak bertemu dengan sukun, ya berarti dibaca apa adanya. Oke? Nah, artinya, apa? Jalastum, Tum, jalasa duduk. duduk, tum itu Yang tadi baru kalian saja. duduk di kelas. Kalian duduk di Baik, kelas. Oke, khair. Jalastum fil fasli. Kalian telah duduk di kelas. Baik, betul. Ya. AF silakan F. Nomor 3. Dakhaltumul masjidu. Masjidnya sebagai apa? Diperhatikan kedudukannya F. Ini masih menjadi PR kayaknya buat F ya. Jadi harus lebih peka lagi, ya, nalurinya lebih bekerja lagi. Jadi diperhatikan kedudukan-kedudukan kata dalam kalimat. Oke. Ya. Kalian memasuki masjid. Nah, masjidnya sebagai apa, F? Maf'ul. Maf'ul. Oke, monggo. Dakhaltumul masjida. Betul. Masjida. Ya, artinya tadi ya, kalian memasuki masjid. Masjid. Baik, betul. Selanjutnya Ar-Rabi yang keempat. Anas, silakan Anas. Nomor 4, fahim tumud darsa. 6. Kalian memahami pelajaran itu. Oke, betul. Khair insyaallah. Nah. Nur Muhammad berikutnya, nomor 5, monggo. Fahim tum darsul fahim tum darsal darsal. Iya, darsal itu konsepnya idhofah. Ya. Darsal fikhi. Idhofah ya. Al-fikhi sebagai mudhof ilaih. Fahimtum darsal fikhi. Nah, fikih itu tulisannya al-fikhu. Ya, awalnya al-fikhu. Ya, di bahasa kita jadi fikih begitu ya. Ya. Artinya apa? Fahimtum darsal fikhi. Kalian telah memahami pelajaran fikih. Baik, betul. Khair. Selanjutnya Pak Budi, monggo, nomor 6. Sami'atumul adana. Sami'tumul adana. Adana, betul. Artinya kalian telah mendengar adzan. Betul, kalian telah mendengar adzan. Pak Bayu, monggo berikutnya. Mada akaltum? Apa yang kalian makan? Apa yang kalian makan? Mada akaltum, betul. Athamin yang ke-8. Abdi, silakan. Alakum hadhihi sayyarat. Alakum hadhihi sayyaratu. Baik. Artinya? Apakah kalian memiliki mobil ini? Ya. Apakah milik kalian begitu ya? Kalau apakah kalian memiliki biasanya bendanya belum jelas. Tapi kalau apakah milik kalian, nah berarti apa yang ditanyakan sudah jelas. Gitu. Ya, khair insyaallah. Apakah milik kalian mobil ini? Oke, khair insyaallah. Nah. Sutriman berikutnya. Oke, Ustaz. Alakumul kitab. Alakumul kutubu. Kutubu, betul. Jamak ya. Alakumul kutubu. Monggo diartikan. Apakah kitab-kitab ini milik kalian? Apakah milik kalian kitab-kitab itu?
Baik. Apakah milik kalian kitab-kitab itu? Iya. Fathi berikutnya nomor 10. Mana tadi? Ya, nomor 10 Fathi. Silakan. Tadi yang mana tadi? Tadi namanya kena angin. Yang Dari tadi baru tanya. Nomor 10 Fathi. yang Latihan 7 oke. dari pelajaran 7. Man hadar rajulu. Baik, man hadzal rajulu? Perhatikan. Siapa laki-laki ini? Nah, siapa laki-laki ini? Setelahnya Haris, silakan. Nomor 11. Manil Fata. Siapa Nah, pemuda ini? ya, siapa pemuda itu? Oh, Kalau itu. ini harus ada isim isyarah ini, ya. Kalau itu bisa karena isim isyarah, bisa karena konsekuensi ma'rifah. Ya, khair insyaallah. Ian silakan berikutnya, nomor 12. Baik Ustaz. Kata batil thalibatud darsa. Nah, artinya Telah pelajar perempuan itu telah menulis pelajaran. betul. Kata batit tolibatu, nah gitu ya. Asalnya kata bat atau libatu. Disambung jadi dikasroh. Kata batit tolibatu ad-darsa. Siswi itu telah menulis pelajaran. Terakhir, Ade Purwanto, silakan. Ainal mudiratu kharajatil ana. 6. Di mana kepala sekolah perempuan Beliau telah keluar sekarang. Nah, khair insyaallah. Ainal mudiratu, di mana ibu kepala sekolah? Kharajatil ana. Beliau telah keluar sekarang. Baik, khair insyaallah. Mungkin cukup dulu ya untuk pertemuan malam hari ini. Baik, pelan-pelan, yang penting istiqomah ya. Jadi tolak ukur belajar itu adalah istiqomah ya. Adapun masalah bagaimana hasilnya, maka itu semua juga termasuk rezeki dari Allah SWT ya. Biar Allah yang mengatur. Yang penting kita sudah berusaha, kita sudah bersungguh-sungguh istiqomah ya. Adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT. Baik. Mungkin cukup dulu untuk pertemuan hari ini. Kami tutup dulu ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz.